Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimun khabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu yang Allah rahmati, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh hari ini kita bisa berjumpa, bertatap muka dalam suasana yang indah setelah mengerjakan sholat subuh berjamaah, zikir, berdoa. Kemudian kita lanjutkan kesempatan mengumpulkan bekal dan amal di majelis Warkop Ero-Ero di Ahad pagi ini. Semoga kita semua mendapat kucuran rahmat, ampunan, barokah dari Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal soleh, diampunkan segala dosa, diangkat derajat setinggi-tingginya, dan Allah istiqomahkan kita di jalan yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita semuanya, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga semoga salawat dan salam ini dicurah limpahkan kepada segenap keluarganya dan seluruh sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat, diakui menjadi umatnya, dan diberikan satu tempat bertetangga dengan Nabi di surga. Amin. Bapak Ibu sehat? Ya, setelah sekian waktu alhamdulillah kita ditakdirkan berjumpa di pagi hari ini kembali. Bisa menyapa Haji Arsyad, ya. Ada Pak Amir juga di sini, ada Pak Imam, masya Allah. Alhamdulillah. Tema terakhir yang saya ingat kita membahas tentang rukun-rukun sholat, ya, rukun-rukun sholat di pertemuan sebelum ini. Tidak tahu bulan apa itu, saya lupa. Sekitar 2 bulan lagi kayaknya, 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Dari kedua, ya, masya Allah. Baik Bapak Ibu, kita sekarang akan membahas satu tema tentang tema sunnah sholat. Selalu saya sudah pernah ulangi, jika bicara soal rukun sholat, maka kita berbicara tentang kriteria minimal dalam pelaksanaan sholat. Masih ingat ya? Jadi kalau kita bicara rukun, maka artinya itu ketentuan minimal. Rukun wudu, rukun sholat, rukun puasa, rukun haji. Jika kita laksanakan rukun-rukunnya, maka kita secara pelaksanaan melaksanakan secara ketentuan minimal. Lantas bagaimana sebuah ibadah mendapatkan hasil maksimal, dalam hal ini pahala dan lain-lain? Maka menghasilkan ibadah dengan pahala yang optimal, maksimal adalah dengan melaksanakan sunnah-sunnah. Ya, sunnah-sunnah wudunya, sunnah-sunnah puasanya, sunnah-sunnah hajinya, sunnah-sunnah sholatnya. Maka sunnah-sunnah ini Bapak Ibu adalah yang akan menggenapi pahala kita jauh lebih banyak. Sunnah dalam arti yang lain juga disebut sebagai nafilah. Nafilah artinya tambahan atau tambalan dalam makna yang lain. Tambalan artinya apa Bapak Ibu? Namanya kalau ban bocor, ya, karena ada bocor itu maka dia berkurang kan anginnya, maka butuh ditambal, ya. Maka dengan memperbanyak yang sunnah-sunnah lah dia akan melengkapi, menggenapi, dan menambah sekaligus menambal apa yang kurang-kurang dari sholat yang kita laksanakan. Karena kita harus akui secara jujur, dari sholat-sholat yang kita lakukan, ya sedikit banyak kurang khusyuknya, banyak kurang fokusnya. Betul atau tidak Ibu-Ibu? Allahu Akbar. Ingat cucian, ingat masakan, ingat jemuran, ingat tagihan, macam-macam Pak ya. Ya, karena kata Nabi SAW, tidaklah seorang sholat itu melainkan setan akan datang kepada dia dan mengingatkan banyak hal yang tidak perlu diingat-ingat. Maka setan akan mengatakan tadzakkar hadza, tadzakkar hadza, tadzakkar hadza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Nah, maka dengan memperhatikan sunnah-sunnahnya, itu akan membuat kita jauh lebih khusyuk, ya, akan jauh membuat kita lebih khusyuk. Saya ingin memberikan pengantar beberapa hal, ya. Ini yang pertama,
bahwasanya sunnah-sunnah itu adalah yang akan membuat sholat kita jauh lebih optimal, menghasilkan pahala. Yang kedua, bicara tentang sunnah-sunnah dalam sholat, artinya secara ketentuan fikih namanya sunnah, dia tidak wajib. Ya, maka para ulama kita menjelaskan yang dikatakan sunnah adalah jika dikerjakan adalah satu perintah oleh syariat di bawah wajib ketentuan. Maka kalaupun nanti dalam beberapa kondisi sunnah-sunnah itu tidak bisa dilaksanakan secara optimal dan maksimal, maka pada hakikatnya sholat kita baik-baik saja, ya, tidak batal, tidak rusak. Hanya tadi kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang lebih. Ya. Yang ketiga, jumlah sunnah itu banyak sekali. Bahkan sebagian kita menyebutkan sampai 100-an. Nah, jadi sebenarnya kalau kemarin itu sempat dikasih judul 100 sunnah dalam sholat. Ya, 100 apa saja? Nanti kita lihat. Apa saja 100. Ya, nanti kita hitung sama-sama. Cukup dah 100. Meskipun saya yakin akan lebih dari itu. Ya, apalagi kalau ditambah dengan berbagai sunnah yang mengiringi sebelum sholat maupun yang dilakukan setelah sholat. Ditambah jika itu terkait berjamaah ada sunnah-sunnahnya tersendiri. Makanya jumlahnya bisa sangat banyak. Jadi kalau kita bicara sunnah-sunnah dalam sholat di sini, Bapak Ibu, ini sunnah-sunnah yang akan melengkapi rukun-rukun dalam sholat. Ya, saya ulang ya. Yang dikatakan sunnah-sunnah di sini adalah sunnah-sunnah yang mengiringi rukun-rukun di dalam sholat. Saya ulangi, saya ingin tanya, rukun dalam sholat ada berapa? Berapa? 13, Masya Allah. Ingatannya masih baik. Ya, 13 yakin? Ada pendapat lain? Ibu-ibu mungkin punya pendapat lain. Biasanya tidak terlalu suka sama bapak-bapak. Ya, ada yang belum 14 ya? Oh, beda-beda. Ya, jika ada yang menyebutkan dibaca di mana, misalnya 13, maka perhitungannya adalah tumak ninah hanya disebut satu kali. Ya, karena berdasarkan hadis biasanya Nabi SAW sebagaimana hadis Muslim salat, Nabi mengatakan fa idza raka'a farka'u. Kalau summarka hatta tatma'inna raki'an. Kata Nabi, kemudian ruku sampai dengan tumak ninah, sampai tenang. Summarfa hatta ta'dila hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian bangkit tumak ninah. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Summarqud hatta tatma'inna qa'idan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 kali tumak ninahnya disebut. Jika disebutkan cuma satu, maka dia jadinya 13. Tapi jika disebutkan masing-masing satu, jadi 17. Ya. Nah, ini perhitungan rukun sholat secara umum. Ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 17. Hitungan perbedaannya adalah dalam penyebutan tumak ninah. Ada yang cuma disebut satu, ada yang disebut 4. Ya, 4 kali penyebutan. Sehingga jumlahnya jadi perhitungannya berbeda. Nah, di setiap rukun ini, jamaah, ada sunnah-sunnah yang mengiringi. Ya, ada sunnah-sunnah yang mengiringi. Ya. Pertama, kita mulai dari rukun pertama. Rukun pertama apa, Bapak Ibu? Apa? Niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niat. Maka niat dalam semua ibadah, hukumnya wajib ada. Dalam ibadah-ibadah sunnah sekalipun, niat ini yang membuat perbedaan aktivitas biasa dengan aktivitas ibadah. Dan mohon maaf, sebagian ulama mengatakan jika ibadah sunnah tidak diniatkan maka tidak ada pahala. Ya, ibadah sunnah yang tidak diniatkan dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan pahala. Muncul pertanyaan, bagaimana bisa? Karena begini Bapak Ibu, niat itu tidak akan muncul kecuali apa Bapak Ibu? Kecuali telah didahului dengan mengilmunya terlebih dahulu. Sehingga pelaksanaan sebuah ibadah sunnah itu dilaksanakan berdasarkan kesadaran yang dibangun atas keilmuan. Maka tidak mungkin seseorang melaksanakan satu ibadah sunnah, dia tidak tahu ilmunya, dia tidak sadar, kemudian dia dapat pahala. Tidak mungkin. Contoh dalam sholat misalnya, ya, bab mengangkat tangan,
Ya. Ketika Bapak mengangkat tangan, mungkin posisinya bagaimana Pak kalau mengangkat tangan itu? Ya, mengangkat tangan begini ya. Allahu Akbar. Ya. Kemudian ada di antara kita, dia tidak tahu hukum mengangkat tangan ini sunnah atau tidak. Ya. Karena dilihat mungkin jamaah sebelahnya angkat tangan, diangkat tangan saja. Ya, mungkin baru belajar. Dan dia tidak tahu kalau ini hukumnya sunnah mengangkat tangan dalam sholat. Karena cuma ikut-ikutan itu, maka mengangkat tangan yang dilakukan karena tidak didasari ilmu, tidak didasari dengan kesadaran, maka tidak dapat pahala. Ya. Inilah yang kemudian menunjukkan kedudukan ilmu, mengilmui segala sesuatu dalam al-ibadah tentunya, itu penting sekali. Karena banyak orang gerakannya sama, tapi nilainya beda. Ya, karena yang satu berdasarkan ilmu, dia tahu, yang satu cuman ikut-ikut saja, tanpa berdasarkan kesadaran dan keilmuan. Itulah pentingnya kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu didahulukan sebelum ilmu dan ucapan dan perbuatan. Karena itulah sumber pahala kita Bapak Ibu. Baik, yang pertama tadi adalah apa Bapak Ibu? Niat. Niat itu kapan dilaksanakan? Ya, para ulama memberikan satu kait. Niat itu tempatnya di hati. Ini sepakat para ulama. Niat itu tempatnya di hati, ya. Dan dia harus diaplikasikan pada rukun pertama di setiap ibadah. Secara umum. Ya, ini kaidah umumnya. Maka contoh ketika wudhu kita sudah bahas, ya, niat itu sudah harus diaplikasikan atau dihadirkan di dalam hati ketika basuhan pertama pada apa? Pada wajah. Ketika mandi janabah, mandi wajib, mandi junub, niat itu sudah harus dihadirkan pada rukun pertama, yaitu pada apa? Nah, saya ulang-ulang sedikit ini. Pada apa Bapak Ibu? Hah? Kalau saya ulangi, kalau wudhu tadi ketika basuhan pertama pada wajah, niat sudah harus hadir di hati. Kalau mandi wajib, siraman pertama, dimanapun siraman pertama. Ya, siraman pertama itu sudah harus niat. Nah, di dalam sholat rukun pertama di sini maksudnya adalah rukun fi'li, rukun gerakan. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram, niat itu sudah harus dihadirkan di dalam hati. Ya. Nah, sebelum niat, ada hal yang mengiringi dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri orang beriman itu kalau sholat ada alladzina hum ala salatihim khashi'un, khusyuk. Ya, khusyuk itu artinya tenang. As-sakinatu wal wiqar. Tenang, mantap, tidak gerasa-gerusu, tidak tergesa-gesa, tidak dumba-dumba, tenang. Apa sunahnya di sini, jamaah? Maka kata Nabi SAW, idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah. Kalau datang ke salat, datang dalam kondisi tenang. Maka ada satu kesunahan sebelum bertakbir itu kita mengkondisikan diri. Mengkondisikan diri itu apa? Ya tenang dulu. Ya, ditenangkan jiwa, tidak tergesa-gesa mengangkat tangan takbir. Jadi tenang, khusyuk, diatur posisi tubuh dan kondisi hatinya, baru kemudian bertakbir. Nah, ini sunnah ini Bapak Ibu. Ya, tidak tergesa-gesa. Apalagi yang tergesa-gesa biasanya kalau yang masbuk. Ya, karena tidak mungkin tertinggal toh. Karena sudah dengar ini imamnya sudah baca surat, lari cepat-cepat. Ya, sampai di masjid, imamnya dapat ruku, tidak mau terlambat, tidak mau dapat masbuk 1 rakaat, langsung ruku. Ya, masih di motor, ada sendal langsung dilempar, tidak mau terlambat. Ya, kalau tidak mau terlambat, datang lebih cepat. Ya, Bapak Ibu ya. Karena kecelakaan seperti ini di zaman Nabi pernah terjadi. Ada seorang sahabat namanya Abu Basir radhiyallahu anhu. Dia suatu ketika terlambat sholat. Dia masuk masjid, Nabi sudah ruku. Allahumma. Subhanallah, saking semangatnya dia tidak mau terlambat. Dia dari pintu masjid sudah ruku. Allahu Akbar, ruku di situ. Ya. Belum masuk shaf ini. Jadi belum masuk shaf dia sudah ruku di situ. Kemudian dia berdiri, ketika sami Allahu liman hamidah, dia baru maju sedikit-sedikit ke depan. Ya. Jadi ekstrim memang contohnya. Setelah sholat, dia cerita sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya tadi melakukan begini-begini. Bagaimana menurut tak? Nabi SAW tersenyum. Nabi tidak salahkan. Ini bijaksananya Nabi. Nabi tidak salahkan itu.
Cuma Nabi SAW berpesan, berdoa, satu beliau doakan, zadakallahu hirsan. Semoga Allah tambahkan semangat tak. Ya, semangat terus ke ibadah. Tapi pesan kedua yang penting, wala ta'ud, tapi jangan diulangi lagi. Ya. Jadi semangatnya semoga ditambah untuk menjaga sholat dan tidak terlambat. Tapi tolong yang satu ini jangan diulang lagi. Ya, cukup sekali itu saja. Ya, jadi Nabi apresiasi, tapi Nabi penting untuk menjelaskan yang itu salah. Maka jangan diulang kembali. Nah, jadi jamaah, Bapak Ibu, sholat itu harus didatangi dalam kondisi apa? Tenang, ya. Mengkondisikan hati, mengkondisikan jiwa. Itu sunnah itu. Nah, itu sunnah. Nah, kemudian dalam bab niat, rukun pertama tadi niat. Ada enggak sunnah-sunnah terkait niat? Ada. Rukunnya niat itu harus ada. Para ulama sepakat tempatnya niat di hati. Ini sepakat para ulama. Ya. Cuman kita akan dapati banyak kasus orang-orang masyarakat awam khususnya kesulitan menghadirkan hati pada takbiratul ihram yang pertama. Ya, betul ya? Jadi niat itu ada muatannya 3 paling tidak. Niat itu pertama 1 jenis salat, zuhur, asar, maghrib, rakaat salat 3, 4, 2 ya. Atau posisi salat makmum imam. Ya. Nah, ini harus dihadirkan di dalam hati menurut banyak ulama. Jadi kalau kita menghadirkan niat Bapak Ibu, ini harus ditakyin di dalam hati. Ini sholat apa? Ya, farduka, maaf, jenisnya dulu. Farduka, sunnahka, ya. Sholatnya namanya apa? Zuhurkah, asarkah, maghribkah? Rokaatnya berapa? 4kah, 2kah, 3kah? Dan posisi kita sebagai apa? Makmumkah atau imam? Ini harus ada di hati kita ketika kita niat. Ya. Nah, banyak orang merasa kesulitan. Betul atau tidak? Ya, karena jeda takbiratul ihram Allah mungkin sekian detik saja, 1 sampai 2 detik. Dan dia kemudian harus menghadirkan niat-niat tersebut dalam hati. Ya. Ulama-ulama salaf, ya mutaqaddimin, mensyaratkan niat itu harus hadir di hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya, muwafaqah hakikiyah namanya. Harus pas, tidak boleh ada keterlambatan. Jeda sedikit pun. Meskipun ulama-ulama belakangan mengatakan yang penting tidak terlalu intervalnya terlalu jauh, tidak masalah. Ya. Maka di sini karena ada kesulitan di sini, dan kesulitan ini bukan hanya orang-orang sekarang yang alami, bahkan orang-orang terdahulu pun mengalami. Maka sebagian ulama kemudian mensunnatkan, menganjurkan, mustahab hukumnya, bukan wajib, mustahab. Dianjurkan bagi mereka yang kesulitan untuk talaffuz bin niat, untuk melafadzkan niat. Ya. Dan ini pendapat dalam mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, disebutkan juga sebagian mazhab Hambali dan Hanafi, dan juga sebagian lagi dari ulama Maliki. Nah, tapi mereka memberikan satu catatan, ini dianjurkan dan disunnatkan bagi siapa? Mereka yang kesulitan menghadirkan niat di dalam hati. Ya, maka dianjurkan talaffuz. Sebagaimana yang ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak sebagian laksanakan. Ya, nawaitu ausalli fardhu dan seterusnya. Nah, ini sebagian ulama mensunatkan, tapi dengan catatan tadi, bagi mereka yang kesulitan. Saya tidak perlu begitu Ustaz, ya tidak perlu kalau tidak perlu. Ya, ini yang kesulitan saja. Nah, jadi yang kesulitan maka dianjurkan untuk melakukan itu, untuk membantu proses niat tadi. Tapi tetap tidak cukup di mulut, harus hadir di hati. Jika di mulut diucapkan tapi tidak hadir di hati, tak lam yasih, tidak sah. Ya, ini jadi perhatian ya. Ini pertama soal niat. Yang selanjutnya, sunnah selanjutnya adalah setelah niat apa, Pak? Berdiri bagi yang mampu. Dalam bab berdiri bagi yang mampu ada sunat yang kadang beberapa kita abaikan. Posisi berdiri. Namanya berdiri menghadap kiblat, maka posisi kaki ini yang sering agak kurang pas. Posisi kaki yang dianjurkan adalah menghadap kiblat. Ya, diusahakan menghadap kiblat. Nah, ini ada yang mungkin kakinya miring-miring, ya, dan lain-lain. Ya, yang sunnah dan tepat adalah yang dianjurkan adalah posisi kaki menghadap kiblat. Ya, di depan, lurus ke depan. Ya, ini yang sunnah terkait berdiri. Ya. Selanjutnya yang ketiga, rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Apa yang disunatkan dari takbiratul ihram? 1. Ya. Yang dikatakan takbiratul ihram itu apa Bapak Ibu? Ucapannya atau gerakannya?
Yang dikatakan takbiratul ihram itu mana? Ucapannya atau gerakan tangannya? Ucapannya. Nah, jadi namanya takbiratul itu dia rukun ucapan, rukun qauli. Maka dikatakan takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Ya. Adapun mengangkat tangannya ini hukumnya sunnah. Oke? Ya, mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan juga beberapa hadis yang lain Al-Wa'il bin Hujr Nabi SAW idza iftataha shalah rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi. Ada dua riwayat terkait ini. Dari keterangan Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW ketika takbiratul ihram mengangkat tangannya. Ya, mengangkat tangannya bagaimana? Ada keterangan tambahan. Hazwa mankibaihi, sejajar pundaknya. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan wa asabi'ahu, jemari beliau setara dengan telinga. Berdasarkan teks ini jamaah ada beberapa model. Ya, pertama beliau sejajar dengan pundaknya. Oke sini. Jadi jemari ini sejajar dengan pundaknya. Allahu Akbar. Ya. Yang kedua, jemari beliau sejajar dengan telinganya. Jadi agak tinggi sedikit. Ya. Ya, jadi ada yang gini, sejajar pundak, ada sejajar telinga. Kadang beliau di sini, kadang di sini. Karena riwayatnya berbeda, menunjukkan Nabi tidak selalu begini, tidak selalu begini, kadang begini, kadang begini. Ya, dua-duanya bisa. Ya, sebagian lama keterangan kadang sebagian lama dia sejajar seperti ini, agak merekat ke telinga. Ini kan kalau begini kan, karena tidak bisa kayak begini kalau di pundak, pasti tertahan di sini. Ya, jadi kalau di telinga agak tinggi. Nah, ya, oke. Itu yang pertama posisi angkatannya. Dua, Nabi SAW merenggangkan jemarinya. Dia tidak rapat, renggang. Ya, renggang. Tiga, menghadap kiblat. Ya, maka kalau begini keliru. Ya, ini main sulap ini. Ya. Jadi beliau menghadapkan telapaknya ke arah kiblat. Ya, tidak ditutup begini, tidak begini. Keterangannya hadis menyebutkan beliau membuka renggang. Jadi nggak renggang begini juga, tapi renggang biasa saja. Ya, normal. Nah, ini riwayat-riwayat yang ada. Terus Ustaz nanti bakal muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang cuma begini Ustaz? Ya. Atau mungkin tak lebih-lebih nih. Terlalu tinggi, masalahnya banyak sekali masalahnya. Sedang lagi banyak masalah jadi tinggi sekali tangannya. Ini bagaimana? Jika ada yang disebutkan dalam riwayat dan itu dihukumi sunnah, maka yang menyelisihinya ketentuannya dua. Satu makruh. Ya, makruh. Karena ada yang sunnah. Nah, secara hadis riwayat menyebutkan yang sunnah Nabi mengangkatkan sesuai pundak dan juga sejajar telinga. Ini yang sunnah. Maka yang menyelisih ini terlalu atas, terlalu bawah, atau ke samping, pokoknya yang aneh-aneh lah, maka hukumnya makruh. Atau kalau memang tidak ada keterangan rincinya, maka ketentuannya khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Misalnya tadi, begini. Ya, tidak sampai pundak, jangan gini. Nah, Anda tahu lemas atau mungkin keseleo tangannya, Allah alam. Nah, maka ini menyelisihi riwayat yang lebih utama. Ya, tadi mengangkat. Karena yang meriwayatkan ini, riwayatnya ada dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, dan ini diriwayatkan ulama-ulama seperti para sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Al-Wa'il bin Hujrin, dan banyak riwayat lain. Ya, yang mana keterangan ini hampir senada, Nabi mengangkat tangan sejajar pundak ataupun sejajar telinga. Ya, jamaah ya. Ini sunnah terkait mengangkat tangan. Jadi ada tadi ada beberapa ketentuan. Mengangkat sejajar pundak atau telinga, menghadap kiblat, agak renggang, ya. Terus posisi meletakkan tangannya di mana? Nah, dalam hadis disebutkan wa yadha'a yadahu yumna ala yadihi yusra. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ya. Di mana posisinya? Banyak ulama menjelaskan. Ya, pendapat pertama adalah di atas pusar di bawah dada. Ya. Di atas pusar mana dada tak? Ini dada. Nah, ini bawahnya berarti. Di atas pusar ini pusar tak? Berarti tengah-tengah ya. Diafragma kalau dalam ya, biologi ini diafragma ya. Di anatomi kita ada diafragma di sini. Penghubung antara paru-paru dan lambung ya, atau jantung dan lambung di sini diafragma. Memang tidak ada spesifik bagaimana posisi jemari Nabi.
Apakah melingkar atau bagaimana? Karena redaksi hadisnya cuma Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Tapi para ulama berusaha menginterpretasikan ini. Ada 3 paling tidak. Pertama, beliau meletakkan saja seperti ini, ya, tanpa menggenggam. Jadi letak saja. Ya. Kedua, melingkarkan jempol. Pendapat kedua ini, melingkarkan jempol dengan kelingking. Ya, begini. Atau melingkarkan telunjuk dengan jempol, begini. Ya. Jadi meletakkan tangan itu, namanya tangan dalam bahasa Arab ini, Pak, aliyat. Ya, batasnya pergelangan. Jadi posisinya begini. Ya, seperti. Pendapat pertama tadi diletakkan di mana, Pak? Di bawah dada, di atas pusar. Pendapat kedua, ini pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Kalau pernah lihat Imam As-Sudais, Masjidil Haram, pasti posisinya tidak terlalu tinggi, dia agak di bawah. Di bawah pusar. Ini ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, disebutkan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Jadi posisi beliau itu menyebutkan Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud meletakkan posisi ininya di bawah pusar. Dan ini sunnah juga. Pendapat kedua. Nah, jadi kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sholatnya meletakkan ini. Bukan lemas ini, Pak, ya. Kalau ada yang sholat seperti ini, memang ada riwayat. Jadi jangan langsung susun loyonya sholat tidak semangat tak. Ya, bukan, memang ada riwayatnya begini. Coba lagi lihat video di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram begini posisi imamnya. Ya. Ya. Nah, ini ada dalilnya, bukan tanpa dalil, ini ada dalilnya. Ya. Pendapat ketiga, ya, ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, ini riwayat-riwayat ini disimpulkan oleh Syekh Wahab Zuhail dalam Fikih Islam Mu'adilatuh. Nah, jadi menyebutkan pendapat ketiga. Mungkin pernah juga lihat ada orang sholat, tapi pendapat ini tidak populer. Karena pendapat yang paling umum 2 tadi yang saya sebutkan, di atas pusar sama di bawah pusar. Ini yang paling umum. Ya, yang paling umum sekali lagi ya. Nah, yang ketiga tidak umum, tapi mungkin pernah kita dapat sesekali. Ya, meletakkan agak condong ke kiri sedikit, di arah hati. Ya, ini ada riwayatnya, ada riwayat Ibnu Khuzaimah. Ya, kenapa di sini secara taklil meletakkan di posisi hati, tempat paling mulia dalam diri. Jantung, hati-hati. Ya, dilihat posisi diletakkan di hati. Ya, bukan sakit ginjal ini, Pak, ya. Kalau ada yang seperti ini. Dulu saya juga pernah menduga, apa sakit ginjal ini? Ya, enggak. Ternyata memang ada riwayat, tapi pendapat ini tidak populer. Ya, sebagian ulama mengkategorikan sebagai pendapat yang syadz. Syadz itu pendapat yang ya minoritas. Karena yang mayoritas tadi yang sudah kita sebutkan. Bahkan pendapat yang keempat ini lebih janggal lagi dan itu jarang kita dapati, pendapat yang mengatakan irsal. Ya, tidak bersedekap sama sekali. Ini pendapat, kalau kita lihat ada 2 kemungkinan orang melakukan ini. Satu, ini orang Syiah. Ya, yang kedua, ini pendapat pengikut mazhab Malik. Pendapat mazhab Malik. Ya, Afrika rata-rata, Afrika Utara. Nah, jadi mereka, kalau kita lihat sholat tarawih di Maroko atau di Aljazair, Libya, cari saja di YouTube, itu banyak mungkin. Ya, mereka tidak bersedekap. Ada 500 keliling. 500 juga ada? Ada 1. Oh, 1 itu mungkin sakit tangan ya, Pak, kalau 1 orang. Oh, sehat. Jadi dia irsal begini. Tapi sekali lagi, ini pendapat yang minoritas. Ya. Karena yang sunnah tetap tadi, Nabi SAW qabd namanya, bersedekap, tidak irsal. Ya, nah, kemudian ada yang bertanya pasti itu, kalau begini bagaimana Ustaz? Ini AC masjid terlalu kencang. Ya. Kedinginan. Oke jamaah. Jadi begini, kalau ada lihat yang menyelisih atau yang berbeda dari apa yang sudah disebutkan, maka tadi kesimpulan 2, makruh. Ya, makruh atau menyelisih yang lebih utama. Ini begini toh. Ya, sampai ke sini. Yang sunnah tadi bagaimana? Tangan di atas tangan. Kalau ada yang sampai sini bagaimana? Ya, kesimpulan 2. Konsekuensi. Kalau tidak makruh, menyelisih yang lebih utama. Karena yang lebih utama adalah seperti ini. Berdasarkan riwayat hadis yang diakui atau yang diikuti sebagai argumen oleh para ulama kita. Itu ya. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Nah, jadi ini beberapa hal tambahan itu saya sebutkan sebagai tambahan wawasan saja, bukan untuk dipraktekkan ya. Ini ada yang jangan sampai selain di Masjid Hidayatullah ada yang begini sholat. Kata Ustaz ada dalilnya. Lah, enggak usah bikin aneh-aneh ya. Kerjakan saja yang umum sudah biasa kita amalkan ya.
Kemudian itu terkait bersedekah. Ya. Terkait mengangkat tangan. Ya, tadi Allahu Akbar. Ini sunnah. Jumhur ulama menyebutkan berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, Nabi SAW mengangkat tangan di 4 posisi. Sebenarnya bukan di dalam Ibnu Umar cuma disebutkan 3, tapi riwayat lain menyebutkan tambahan. 1, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sunnah mengangkat tangan. Kedua, mau ruku, Allahu Akbar. Ya, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ketika mau sujud, Nabi tidak angkat tangan. Kata Ibnu Umar, Nabi tidak angkat tangan kalau mau sujud. Bangun dari sujud, Nabi juga tidak angkat tangan. Jadi tidak ada kalau bangun dari sujud, Allahu Akbar. Tidak. Ya, tidak angkat tangan beliau. Ya. Nah, yang keempat yang mana? Beliau mengangkat tangan lagi dalam riwayat yang lain, bukan riwayat Ibnu Umar. Beliau mengangkat tangan bangun dari tasyahud awal. Tahiyatul masjid. Jadi yang rakaat 3 rakaat, 4 rakaat. Kalau bangkit dari tasyahud awal, beliau mengangkat tangan. Berarti berapa kali angkat tangannya? 4 kali. Ini pendapat banyak ulama. Ya. Tapi hukumnya sekali lagi apa? Sunnah. Nah, tapi kalau misalnya ada yang tidak angkat tangan, dia ruku langsung ruku, tidak angkat tangan, tidak berdosa. Ya. Tapi yang sunnah mengangkat tangan. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, mengangkat tangan saja dapat pahala. Kalau diniatkan dan diilmui dengan benar. Pahala ini. Ya, ini pahala semua ini. Kalau kita niatkan ini sunnah, namanya sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, cuman tidak dapat pahala kan? Nah, jadi kita dengan mengilmui ini dengan baik, maka kita melakukan sesuatu yang punya nilai tambah bagi sholat kita. Ya mungkin kalau ilustrasi saya, sholat tak nilainya 100, karena banyak dikerjakan pahala-pahala sunnah yang lain, jadi 180. Ya, 250. Nah, A plus nilainya, bukan A saja. Ya. Oke, itu terkait mengangkat tangan. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Al-Fatihah rukun. Sebelum itu, setelah itu ada sunnah yang lain. Pertama ta'awudz. Ya. Ta'awudz ini yang mana? Yang paling ditekankan membaca ta'awudz ketika sebelum membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat. Sirran, secara sir. Pelan. Auzubillahi minasyaitonir. Tapi sebagian ulama menambahkan sebelum iftitah juga boleh. Dalilnya apa dalam Al-Qur'an? Wa idza quri'al Qur'an fasta'iz billah. Kalau baca Quran, mintalah perlindungan dari Allah. Dan ta'awudz juga dianjurkan kapan ketika merasa dalam sholat ada gangguan. Tidak fokus, tidak khusyuk. Nah, itu ta'awudz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dan meniup 3 kali ke kiri. Jangan ke wajah teman tak. Nanti dia tersinggung, dikira dia setan toh. Jadi meniup 3 kali ke kiri. Kalau dirasa sholat tak tidak khusyuk, tidak fokus dan lain-lain, merasa diganggu gitu. Nah, ta'awudz, auzubillahi minasyaitonir. Nah, itu 3 kali 3 kondisi ta'awudz dianjurkan ya. Itu sunnah. Basmalah sunnah atau wajib? Dalam bab Al-Fatihah, basmalah wajib. Dia bagian dari Al-Fatihah. Tapi basmalah di surat sunnah. Di iftitah sunnah. Ya, sebelum iftitah sunnah, tapi sir diwajib. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah selanjutnya saya tidak hitung ya berapa, intinya sudah banyak ini. Ya. Selanjutnya adalah membaca doa iftitah. Ya. Ada di sini yang membacanya Allahu Akbar kabira. Ada yang di sini wajah tu wajhiyah. Ada di sini bait baini. Ada juga? Ada. Dan itu semuanya sahih. Riwayat itu sahih. Semua riwayat yang saya sebutkan tadi itu boleh diamalkan. Baik Allahu Akbar kabira atau wajah tu, makanya disebut doa tawajjuh. Wajah tu wajhiyah lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. 2. 3. Allahumma ba'id baini kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya, dan seterusnya. Yang keempat, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis-hadis ini semuanya sahih, sabit dan bisa diamalkan. Ya, jadi iftitah itu banyak ragamnya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Maka tinggal dikondisikan Bapak Ibu. Kalau imamnya dirasa cepat Al-Fatihahnya, nah, jangan dibaca baik-baik ini terlalu panjang. Ya, yang pendek-pendek saja. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Ini menunjukkan Bapak Ibu semakin cukup ilmu tak, semakin baik penyesuaian tak dengan imam. Ya, karena datang jamaah itu hafalannya, ya. Baru dia imamnya dapat agak cepat bacaannya, ringkas sholatnya.
Dia kejar yang sunnah tadi, padahal ini wajib. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya, bahkan kalau sekalipun tidak memungkinkan untuk membaca iftitah, ya sudah tinggalkan. Ya, karena dia hukumnya sunnah. Di bismillah selanjutnya adalah sebelum Al-Fatihah. Nah, ini bismillah, ta'awudz. Ini sunat juga sebelum Al-Fatihah. Setelah itu membaca apa Bapak Ibu? Surat. Di Al-Fatihah ada sunnah. Apa itu sunnahnya? Mengucapkan amin. Nah, itu sunnah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengucapkan amin dan aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, maka dikabulkan hajat. Ya, amin. Ya, dan kita dalam mazhab Syafi'i, amin itu dikeraskan. Amin. Pendapat kedua, mazhab Hanafi mengatakan aminnya pelan, lirih. Bahkan tidak terdengar. Nah, ini kalau beberapa masjid seperti di Eropa, di Turki itu aminnya sir. Nah, cuman biasanya kalau ada jamaah umroh datang ke sana, pasti ada suara yang keras. Amin. Nah, itu jamaah Indonesia. Ya, dia keras sendiri. Nah, jadi itu amin ya, itu terkait Al-Fatihah. Terkait membaca surat, yang ketentuan yang disunatkan adalah satu, surat itu minimal 3 ayat. Ya, dibaca. Merujuk pada surat paling pendek dalam Al-Quran, Al-Kautsar dengan Al-Asr. Kalau membaca 1 ayat misalnya, boleh tidak Ustaz? Sebagian ulama memakruhkan. Ya, kurang dari 3 sebagian ulama memakruhkan. Karena minimal 3. Ya. Apalagi misalnya cuma baca, mohon maaf. Ya, alhamdulillah apa? Inna a'tainakal kautsar, Allahu akbar. Langsung rukuk. 1 ayat ji. Sebagian ulama, saya tidak bilang semua, ada yang sebagian ulama mengatakan makruh karena minimal 3 ayat tadi. Kalau memang semalas-malasnya kita baca surat, baca maki yang paling pendek. Inna a'tainakal kautsar wal asri innal insana lafi khusr dan seterusnya. Ya, atau Qul Hula, album favorit. Ya. Karena saya punya pengalaman dulu di Jawa itu, di satu masjid, orang memang isinya orang-orang tua. Kita sholat tarawih itu 11 rakaat. Dan subhanallah, sangat versi hemat dan cepat. Ya. Sebelum jam 8 sudah selesai. Ya. Tarawihnya itu isya dan tarawih. Ya. Kenapa? Bacaannya sebenarnya standar, cuman sangat ringkas. Kenapa? Waladhdallin amin. Yasin, Allahu akbar. Hamim, Allahu akbar. Alif lam mim, Allahu akbar. Qaf, Allahu akbar. Nun, Allah. Bukan 1 ayat, 1 huruf. Bahkan beberapa kesempatan saya dapati Pak Imam, waladhdallin amin, Allahu akbar. Mungkin husnuzon saya karena memang jamaah rata-rata tua, 50 up. 50, 60, 70, 80 juga ada. Memang tua-tua, itu masih orang tua memang. Ya, S2, S3, sangat sepuh sangat. Ya, itu ruang sholatnya ringkas sekali, Masya Allah. Tapi masjid itu ramai santri-santri. Jadi saya beberapa kali sering ke situ. Karena cepat. Kalau kita bilang cepat, ini belum makan toh. Cepat sholat di sini saja. Ya. Nah, ini terlewat-lewat juga ringkasnya. Ya, terlewat-lewat ringkasnya. Sunnah juga membaca surat, disunatkan kalau kita baca surat menurut tertib Al-Qur'an. Ya, urutan. Jika dia di rakaat pertama baca misalnya Al-Falaq, maka An-Nasnya di rakaat kedua. Ini sunnah. Kalau terbalik, tidak masalah, makruh atau menyelisih yang lebih utama. Karena dalam banyak riwayat menyebutkan Nabi hampir tidak pernah, kalau tidak salah saya ingat ya, hampir tidak pernah beliau tidak berurutan bacanya. Maksudnya tidak berurutan apa? Tidak surat yang secara urutan lebih belakang tidak diajukan. Misalnya kalau beliau baca Ad-Duha di rakaat pertama, kemungkinan di rakaat kedua nanti suratnya yang setelah Ad-Duha. Ya, kalau beliau baca At-Tur di rakaat pertama, maka yang setelahnya, yang setelah surat At-Tur kan 52, maka setelah angka 52. Ya, kalau beliau baca di surat pertama misalnya Hamim Sajadah, maka yang kedua Al-Insan. Ya, kalau beliau baca At-Tariq di rakaat pertama, beliau baca Sabih isma rabbikal a'la di rakaat pertama, Hal ataka haditsul ghasyiyah di rakaat kedua. Ini sunnah. Ya, secara berurutan. Tapi kalaupun misalnya terlanjur maki rakaat pertama baca An-Nas, pasti otomatis kan, tidak punya pilihan yang lain, tidak perlu diulangi.
Ya, misalnya sudah terlanjur di rakaat baca pertama baca An-Nas, ya pasti tidak mungkin, pasti mundur tuh ini. Ya, Al-Ikhlas setelah itu atau Al-Falaq atau ina. Masalah enggak? Enggak ada masalah. Menyelisih yang lebih utama. Ya. Bisa diulangi itu? Diulangi boleh juga. Tapi sebenarnya kalaupun tidak diulangi tidak ada masalah. Lanjut saja. Ya. Selanjutnya yang juga disunahkan yang kadang-kadang jadi kurang perhatian adalah as-sakatat. Apa itu as-sakatat? Adanya jeda dari perpindahan bacaan. Jeda sejenak. Nah, ini jadi juga membantu kita untuk khusyuk. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Jeda dulu. Tidak langsung wajah. Tidak, jeda dulu. Ta'awud. Basmalah. Baru wajah wajhiyya lillahi. Tenang. Selesai wajah tu, ya, selesai wajah tu, tenang lagi sejenak. Ta'awud. Basmalah. Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Diam dulu sejenak. Bismillah, surat. Suratnya habis, jeda dulu sejenak, takbir untuk ruku. Nah, ini dianjurkan, namanya as-sakatat. Jedanya lama enggak usah, sebentar saja. Jeda sekedar satu tarikan nafas saja. Ya, untuk lebih membantu kita lebih khusyuk. Karena mengamalkan ayat tadi apa? Alladzina hum ala salatihim khashi'un. Ya, khusyuk. Nah, khusyuk itu tidak akan didapatkan kalau tergesa-gesa. Ya, khusyuk itu akan hadir di hati kalau kita menikmati bacaan, tenang, berusaha memahami, ditadaburi dan seterusnya. Inilah yang menolong kita untuk bisa khusyuk di dalam. Jangan diikuti kalau terlalu kencang. Ya. Ada kelompok begitu ada. Itu tidak benar. Ya. Nah, kalau terlalu kencang, terlalu cepat berarti dia tidak mau mura'atu arkanis shalah. Dia tidak. Ada alasannya Ustaz. Dia bilang supaya pikiran itu tidak kemana-mana. Allah. Ya, justru itu dia karena pikirannya kemana-mana, dia pengen cepat, sholatnya cepat. Tapi kalau orang tua bisa dia. Nah, itu tidak benar itu. Ya, karena dia tidak menjaga rukun-rukun sholat, termasuk tumak nina, khusyuk dan lain-lain. Ya. Di sini kayaknya tidak ada kalau di Makassar. Di Jawa itu. Ya. Ya, ini termasuk yang tidak benar ya, tidak benar. Mungkin sampai di sini dulu kita sunnah sampai di rukun yang Al-Fatihah dulu ya, sebelum masuk rukuk. Karena sudah jam berapa ini? Jam 6. Mungkin kita lanjutkan di diskusi saja. Terima kasih Ustaz. Ya,